Malam itu, langit Mesir dihiasi bintang-bintang yang berkilauan, namun hati Hajar tenggelam dalam gelap yang tak berujung. Di rumah majikannya, ia duduk di sudut kamar sederhana, memandangi lampu minyak yang redup. Cahaya itu seakan mewakili hidupnya, lemah dan nyaris padam. Hajar tahu, dirinya hanyalah seorang budak, seorang yang dianggap rendah dalam tatanan dunia. Namun, ia tak pernah membiarkan kehinaan itu menyentuh hatinya. Darahnya mendidih ketika mengingat saat-saat pertama ia diambil dari keluarga. Para prajurit Mesir menyerbu desanya, memisahkan Hajar dari pelukan ibunya yang hangat. "Nak, kuatkan hatimu," adalah kata-kata terakhir ibunya yang terus terngiang dalam pikirannya. Sejak saat itu, hidupnya tak lagi menjadi miliknya. Namun, rumah ini berbeda. Majikannya, Sarah, memperlakukannya dengan kebaikan yang jarang ditemui. Hajar sering membantu Sarah merapikan kain-kain dan menyiapkan makanan. Dalam keheningan tugas-tugasnya, ia sering mendengar bisikan doa Sarah kepada Tuhannya yang esa, Tuhan yang tidak dikenal oleh rakyat Mesir. Ada sesuatu dalam cara Sarah berdoa yang membuat hati Hajar bergetar, seolah ada kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Namun, kebaikan itu tak mampu sepenuhnya menghapus luka dalam hati Hajar. Malam-malamnya sering diwarnai air mata, merindukan kehidupan yang bebas. Ia bertanya dalam diam, "Mengapa hidupku seperti ini? Apakah Tuhan yang esa itu peduli pada seorang budak seperti aku?" Sementara itu, Nabi Ibrahim, suami Sarah, adalah sosok yang penuh wibawa dan kelembutan. Kehadirannya membawa ketenangan di rumah, namun juga menyimpan rahasia yang Hajar tak pernah pahami. Ibrahim sering berbicara tentang janji Tuhan, tentang keturunan yang akan membawa berkah bagi umat manusia. Hajar melihat bagaimana Sarah berdoa siang dan malam, memohon kepada Tuhan untuk dikaruniai seorang anak. Namun, tahun demi tahun berlalu, dan rahim Sarah tetap kosong. Rasa sedih mulai tampak di wajahnya. Hajar, yang selama ini hanya menjadi saksi, merasakan empati yang mendalam meski ia tahu dirinya tak bisa berbuat banyak. Suatu malam, Sarah memanggil Hajar ke ruangannya. Ada kegelisahan di wajahnya, tetapi juga keteguhan yang sulit dijelaskan. "Hajar," katanya dengan suara berat, "Tuhan telah menutup rahimku. Namun, aku percaya Dia tidak meninggalkan kami. Aku ingin engkau menjadi bagian dari rencananya. Engkau akan menikah dengan Ibrahim." Kata-kata itu menggema di kepala Hajar. Ia terpaku, tak mampu berkata-kata. Seorang budak, diangkat menjadi istri seorang nabi. Baginya, itu seperti mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Namun, ia juga merasa takut. Apakah Sarah benar-benar tulus? Apakah dirinya layak untuk peran sebesar itu? Malam itu, Hajar bersujud dalam kesendirian. Ia memohon kepada Tuhan Ibrahim, Tuhan yang baru saja ia kenal, untuk memberinya kekuatan. Dengan air mata yang mengalir, ia berbisik dalam hati, "Jika ini adalah kehendak-Mu, ya Allah, maka aku akan menerima. Tapi, jangan biarkan aku tersesat di tengah jalan ini." Hajar belum tahu bahwa keputusan ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji batas imannya, perjalanan yang akan membuat namanya dikenang sepanjang zaman. Hari itu, matahari menggantung tinggi di langit Kanaan, memancarkan sinarnya yang tajam. Di dalam kemah Ibrahim, Hajar duduk dalam diam. Tubuhnya gemetar, bukan karena udara yang dingin, tetapi karena perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Hari ini, ia telah menjadi istri Ibrahim. Bukan karena cinta, tetapi karena perintah Tuhan yang diteruskan melalui Sarah. Pikirannya berputar tanpa henti. Apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Mengapa dirinya, seorang budak tak bernama, harus menanggung takdir sebesar ini? Tatapan Ibrahim yang lembut dan penuh kehangatan sedikit mengurangi kecemasannya, tetapi tak mampu menghapus kegelisahan di hatinya. Hajar merasakan kesenjangan besar di antara mereka. Ibrahim adalah seorang nabi, utusan Tuhan yang dihormati, sedangkan dirinya hanyalah seorang perempuan asing dari tanah Mesir. Namun, Ibrahim memperlakukannya dengan penuh penghormatan, bahkan ketika ia sendiri tampak diliputi oleh keraguan. Waktu berlalu, dan Hajar mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Suatu pagi, saat sinar matahari baru saja menyapu tenda mereka, Hajar menyadari bahwa ia mengandung. Berita itu segera sampai ke Sarah, yang awalnya tampak bersyukur, tetapi lambat laun wajahnya berubah. Ada sesuatu dalam pandangan Sarah yang membuat hati Hajar berdebar. Ketegangan mulai muncul di antara mereka. Sarah,
yang selama bertahun-tahun berharap memiliki keturunan, kini merasa diliputi oleh kecemburuan yang tak bisa ia kendalikan. Setiap kali Hajar melewati kemah Sarah, ia merasakan tatapan yang menusuk seperti duri. Sarah, yang sebelumnya selalu lembut, kini lebih sering berdiam diri, seolah-olah tembok tebal telah terbentuk di antara mereka. Pada suatu malam yang sunyi, Hajar mendapati dirinya menangis di belakang kemah. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi tangisannya lebih menusuk hatinya sendiri. Ia merasa sendirian, terperangkap di antara kebahagiaan akan kehadiran janin dalam kandungannya dan rasa bersalah terhadap Sarah. "Apa salahku?" bisiknya dalam gelap. "Aku tidak pernah meminta ini. Aku hanya mengikuti perintahmu, ya Allah. Apakah ini caranya engkau menguji hamba-Mu?" Ketika tangisannya mereda, Hajar mendengar langkah kaki mendekat. Ia mendongak dan mendapati Ibrahim berdiri di sana. Wajahnya penuh keprihatinan, tetapi juga keteguhan. Ibrahim duduk di sebelahnya, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. "Hajar," katanya dengan suara lembut, "aku tahu jalan ini tidak mudah. Aku juga melihat beban yang kau pikul, beban yang mungkin terlalu besar untuk seseorang sepertimu. Tetapi ketahuilah, ini semua adalah bagian dari rencana Allah. Dia tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah diri." Kata-kata Ibrahim menenangkan hati Hajar untuk sesaat. Namun, di dalam dirinya, badai masih berkecamuk. Ia tidak bisa mengabaikan tatapan Sarah, rasa dingin yang menyelimuti setiap pertemuan mereka. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di dalam rumah semakin memuncak. Hingga suatu malam, Sarah datang menemui Ibrahim. Dengan nada yang tegas namun bergetar, ia berkata, "Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Hajar dan anaknya harus pergi." Hajar yang diam-diam mendengar percakapan itu merasa dunianya runtuh. "Pergi? Kemana? Bagaimana mungkin seorang perempuan yang tengah mengandung bertahan sendirian di dunia yang kejam?" Namun, Hajar tidak punya pilihan. Pagi harinya, Ibrahim datang kepadanya dengan wajah penuh kesedihan. "Allah telah memerintahkan aku untuk membawamu ke tempat lain," katanya. Hajar tidak memberontak, meskipun hatinya dipenuhi oleh rasa takut. Ia hanya mengangguk, menerima keputusan itu sebagai takdir yang telah digariskan untuknya. Perjalanan menuju tempat yang tak dikenal itu dimulai di bawah sinar matahari yang membakar. Hajar duduk di atas unta, sambil memegang perutnya yang semakin membesar. Di setiap langkah, ia berdoa dalam hati agar Tuhan tidak meninggalkannya. Hatinya hancur, tetapi ia tidak membiarkan dirinya menyerah. "Ya Allah," bisiknya pelan, "aku tidak tahu kemana Engkau membawaku. Tetapi aku percaya, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Jangan biarkan aku hilang di tengah perjalanan ini." Ketika gurun pasir terbentang di hadapan mereka, Hajar tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ini adalah awal dari perjalanan yang penuh dengan ujian, perjalanan yang akan mengubah dirinya dan dunia untuk selamanya. Langit di atas mereka membentang tanpa batas, biru yang dingin namun terasa menusuk. Hajar memegang perutnya dengan hati-hati, setiap langkah unta yang berat mengingatkannya akan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Di hadapannya, Ibrahim berjalan dalam diam, sorot matanya kosong, seolah berat beban di hatinya lebih besar dari langkah kakinya. Perjalanan ini terasa seperti tak berujung. Pasir gurun yang membentang sepanjang mata memandang membuat Hajar semakin tenggelam dalam kecemasan. "Kemana kita akan pergi?" pikirnya, meski ia tak berani bertanya. Setiap kali keinginannya untuk mengetahui tujuan perjalanan ini muncul, ia teringat pesan Ibrahim sebelum mereka berangkat, "Allah telah memerintahkanku." Ini adalah bagian dari rencananya. Namun, keyakinan itu tidak mampu sepenuhnya menenangkan hati Hajar. Ketika malam tiba dan udara gurun berubah dingin, mereka berhenti untuk beristirahat. Ibrahim menyalakan api kecil dan menyerahkan segelas air kepada Hajar. Tatapannya lembut, tetapi di dalam matanya, Hajar bisa melihat kesedihan yang mendalam. "Ibrahim," Hajar akhirnya memberanikan diri berbicara, "apakah kita benar-benar akan menetap di tempat seperti ini? Apa yang akan terjadi pada anak ini?" Ibrahim terdiam sejenak. Ia menatap langit, seolah mencari jawaban dari bintang-bintang yang bersinar redup. "Hajar," jawabnya pelan, "aku tidak memiliki semua jawaban. Tapi aku percaya, Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang Maha Penyayang, dan Dia telah menjanjikan kebaikan bagi anak ini." Hajar ingin percaya, tetapi rasa takut tetap menghantui. Malam itu, ia tidur dalam gelisah,
mendengar suara angin gurun yang seakan berbisik tentang kesepian. Keesokan paginya, Ibrahim membawa Hajar ke sebuah lembah yang dikelilingi bukit-bukit berbatu. Tidak ada pohon, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya tanah tandus yang terbakar matahari. Hajar memandang sekeliling dengan hati berdegup kencang. Ini bukan tempat untuk membangun kehidupan, apalagi untuk seorang ibu dan bayi yang akan segera lahir. Ibrahim turun dari unta, membantu Hajar turun, lalu mulai menurunkan perbekalan mereka. Sebuah kantong air kecil, sekantong kurma, dan beberapa barang sederhana. Ketika semua selesai, Ibrahim berdiri dan menatap Hajar dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kau meninggalkanku di sini?" Suara Hajar bergetar. Pertanyaan itu lebih seperti pernyataan yang dipenuhi kepanikan. Ia melihat wajah Ibrahim mengeras, tetapi di sudut matanya ada air mata yang mulai menggenang. "Iya," jawab Ibrahim akhirnya, suaranya pecah. "Allah telah memerintahkanku untuk meninggalkanmu di sini." "Di sini?" Hajar melangkah maju, suaranya penuh emosi. "Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada perlindungan. Bagaimana aku bisa bertahan, Ibrahim? Bagaimana aku bisa melindungi anak ini?" Ibrahim tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan perasaan yang bergemuruh di dadanya. Hajar mendekat, air matanya mengalir tanpa henti. "Apakah ini perintah Allah?" tanyanya sekali lagi, kali ini dengan suara yang lebih lembut, lebih putus asa. "Iya," jawab Ibrahim, dan kali ini ia menatap langsung ke mata Hajar. "Ini adalah perintahnya. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku tahu bahwa dia tidak akan meninggalkanmu." Hajar terdiam. Di tengah segala rasa takut dan kemarahannya, ada sesuatu dalam suara Ibrahim yang membuatnya terdiam, sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan air mata yang terus mengalir, ia mundur beberapa langkah, memeluk perutnya, lalu menunduk dalam pasrah. "Jika ini adalah kehendak Allah," bisiknya pelan, "maka aku akan bertahan." Ibrahim tidak menjawab. Ia berbalik dan mulai berjalan menjauh, langkahnya berat, seolah setiap langkahnya adalah luka baru di hatinya. Hajar berdiri di tempatnya, memandang punggung Ibrahim yang semakin menjauh hingga akhirnya menghilang. Di balik bukit, saat Ibrahim sudah tidak terlihat lagi, Hajar jatuh berlutut di atas pasir yang panas. Ia menatap ke langit, air matanya bercampur dengan debu. "Ya Allah," serunya dalam kesendirian, "jika ini adalah kehendak-Mu, jangan biarkan aku sendirian. Berikan aku kekuatan untuk melindungi anak ini." Di lembah yang sunyi itu, Hajar tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Ia adalah seorang ibu yang akan melawan segala ketidakmungkinan demi janin di dalam rahimnya. Dengan keyakinan yang semakin kuat, ia bangkit dan mulai merapikan perbekalannya, bersiap menghadapi apapun yang menantinya. Matahari menyala garang di atas lembah yang tandus. Hajar duduk di bawah bayangan kecil yang dihasilkan sebuah batu besar, memeluk perutnya yang kian berat. Udara terasa membakar paru-parunya, dan pasir yang panas di bawah kakinya seperti mengingatkan bahwa ia sendirian di tengah keheningan yang tak bersahabat. Hari-hari berlalu tanpa tanda-tanda kehidupan. Perbekalannya semakin menipis. Kantong air yang Ibrahim tinggalkan kini hanya menyisakan beberapa tetes. Sementara itu, kurma yang tersisa hanyalah beberapa butir. Hajar tahu, jika ia tidak segera menemukan air, bukan hanya dirinya yang akan celaka, tetapi juga anak yang tengah ia kandung. "Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Pengasih," bisiknya di tengah hembusan angin yang panas. "Namun, apakah Engkau meninggalkanku di sini? Apakah ini akhirnya bagi kami?" Di tengah keputusasaan, Hajar memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa hanya duduk menunggu. Dengan susah payah, ia bangkit berdiri, tangannya bertumpu pada batu untuk menahan tubuhnya yang mulai lemah. Pandangannya menyapu sekeliling. Ada dua bukit kecil yang tampak di kejauhan, satu di sebelah timur, yang disebutnya Safa, dan satu lagi di barat, Marwah. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju bukit Safa. Pasir yang panas membakar telapak kakinya, tapi ia tidak peduli. Ia terus melangkah, menahan nyeri di tubuhnya demi secercah harapan. Saat ia mencapai puncak bukit, matanya mencari-cari di kejauhan, berharap melihat sesuatu, apa saja, yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, yang ia temukan hanyalah gurun yang sunyi, membentang tanpa ujung. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia menolak menyerah. Dengan hati yang dipenuhi doa, ia turun dari Safa dan berjalan menuju Bukit Marwah.
Angin gurun menerpa wajahnya, membawa butiran pasir yang menyengat, namun ia terus melangkah. Ketika sampai di puncak marwah, ia kembali memandang sekeliling. Namun sekali lagi, ia tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanya hamparan pasir, seolah-olah alam mengolok-olok harapannya. Dengan tubuh yang lelah dan hati yang nyaris patah, Hajar kembali ke Safa. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya untuk terus berjalan bolak-balik antara dua bukit itu. Mungkin karena harapan adalah satu-satunya hal yang ia miliki. Ia berjalan 7 kali, dengan setiap langkah diiringi doa yang memohon belas kasih dari Tuhan yang tak pernah ia ragukan. Di perjalanan terakhir, ketika tubuhnya hampir menyerah, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara lembut, seperti aliran air yang mengalir di bawah pasir. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini nyata, atau hanya ilusi dari pikirannya yang putus asa? Hajar bergegas kembali ke tempat ia meninggalkan bayinya, Ismail, yang saat itu mulai menangis pelan. Ketika ia sampai, ia melihat sebuah keajaiban. Di dekat kaki bayi kecilnya, air memancar dari tanah, mengalir deras di tengah gurun yang kering. Air mata Hajar bercampur dengan tawa kebahagiaan. Ia berlutut di dekat sumber air itu, tangannya menciduk air segar yang mengalir dan meminumnya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Ya Allah, serunya, engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Engkau selalu mendengar doa orang yang berserah diri. Hajar segera membuat cekungan kecil di tanah untuk menampung air itu agar tidak terbuang. Ia meminum hingga dahaganya hilang, lalu membawa air itu kepada Ismail, yang kini tenang dalam pelukannya. Mata bayi itu yang jernih seolah memandangnya dengan kepercayaan penuh. Mata air itu, yang kelak dikenal sebagai Zam-Zam, menjadi simbol dari kasih Allah dan keberanian seorang ibu yang tak kenal menyerah. Meski Hajar kini sendirian di tengah gurun, ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa Allah bersama mereka, bahwa di setiap langkahnya yang penuh pengorbanan, ada kekuatan yang tidak terlihat yang selalu menopang. Hajar menatap matahari yang mulai turun di ufuk barat, menandai akhir dari hari yang penuh perjuangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa tempat ini, yang awalnya tampak seperti hukuman, kini adalah rumahnya. Sebuah tempat yang akan menjadi awal dari sesuatu yang besar, meski ia belum sepenuhnya memahaminya. Ismail, bisiknya lembut sambil membelai wajah anaknya, kita akan bertahan. Allah telah menunjukkan jalannya. Hajar kini hidup di lembah yang sunyi, dengan mata air Zam-Zam sebagai sumber harapan. Namun, gurun adalah tempat yang keras. Meski air melimpah, tantangan terus datang, seolah-olah alam ingin menguji batas ketabahan seorang ibu. Pagi itu, angin gurun bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa butiran pasir yang menyakitkan kulit. Hajar berjongkok di dekat Zam-Zam, menggenggam air di tangannya dan memercikannya ke wajah Ismail yang mungil. Bayi itu tertawa kecil, suara yang menjadi satu-satunya hiburan bagi Hajar di tengah kesunyian. Namun, di tengah tawa itu, Hajar merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Udara terasa semakin panas, dan langit yang biasanya biru cerah kini tampak mendung, tetapi bukan mendung hujan, melainkan kabut pasir yang perlahan mendekat. Kau harus kuat, bisiknya pada Ismail sambil mendekapnya erat. Ia tahu badai pasir bukan hal yang bisa diabaikan. Hajar segera mencari perlindungan di balik sebuah batu besar, satu-satunya tempat yang bisa memberinya sedikit rasa aman. Angin menderu semakin kencang, menghempas tubuhnya dan menyelimuti mereka dengan pasir. Hajar memeluk Ismail lebih erat, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Ya Allah, serunya dalam hati, Engkau telah memberi kami kehidupan di tempat ini. Jangan biarkan kami binasa sekarang. Badai berlangsung berjam-jam, seperti tiada akhir. Dalam gelapnya pasir yang berterbangan, Hajar hampir kehilangan kesadaran. Namun, setiap kali pikirannya mulai memudar, suara tangis Ismail memanggilnya kembali. Ia menahan tubuhnya tetap tegak, meski tubuhnya terasa remuk diterjang angin. Ketika badai akhirnya mereda, Hajar membuka matanya perlahan. Gurun di sekitarnya tampak berubah, seperti habis dilenyapkan oleh kekuatan yang dahsyat. Namun, Zam-Zam tetap memancar di tempatnya, memberikan pengingat bahwa Allah tak pernah meninggalkan mereka. Dengan tangan gemetar, Hajar membawa Ismail ke tepi mata air. Ia mencuci wajah anaknya dari debu dan pasir, sambil berbisik, kita selamat. Allah bersama kita. Namun, badai pasir hanyalah salah satu dari banyak ujian yang ia hadapi.
Hari-hari berikutnya, Hajar harus menghadapi kelaparan ketika persediaan kurmanya habis. Meski air Zam-Zam cukup untuk menghilangkan haus, ia tahu tubuhnya tak bisa bertahan tanpa makanan. Ketika rasa lapar memuncak, Hajar mengalihkan pandangannya ke Bukit Safa dan Marwah. Ia teringat perjalanannya bolak-balik di antara kedua bukit itu, di saat ia hampir kehilangan harapan. Kini, meski ia tak tahu apa yang menantinya, ia merasa harus mencari. "Ismail, tunggulah di sini," katanya dengan suara pelan, meski ia tahu bayi itu tak akan mengerti. Ia meletakkan Ismail di tempat teduh dan memulai langkahnya menuju Safa. Di puncak bukit, Hajar memandang jauh ke cakrawala, berharap menemukan tanda kehidupan. Namun, seperti sebelumnya, hanya gurun yang terbentang luas. Ia mengulangi perjalanan menuju Marwah, bolak-balik, berulang kali, setiap langkahnya diiringi doa. Di perjalanan ketujuh, ketika tubuhnya nyaris menyerah, Hajar melihat sesuatu di kejauhan. Sekelompok burung terbang melingkar di atas satu titik, sebuah tanda yang sering diasosiasikan dengan keberadaan air atau manusia. Hatinya berdegup kencang. Ia berlari kembali ke tempat Ismail berada, dan dari kejauhan, ia melihat sekumpulan orang menghampiri mata air Zam-Zam. Mereka adalah para musafir, yang terkejut menemukan sumber air di tengah gurun yang tandus. "Siapakah engkau, wahai perempuan yang tabah?" tanya salah satu dari mereka dengan nada hormat. "Aku Hajar," jawabnya sambil mendekap Ismail. "Ini adalah tanah yang Allah tetapkan untuk kami." Para musafir itu, yang berasal dari kabilah Jurhum, meminta izin untuk tinggal di dekat Zam-Zam. Hajar, yang selama ini hidup dalam kesunyian, menerima kehadiran mereka. Dengan kehadiran kabilah itu, kehidupan di lembah yang sunyi mulai berubah. Mereka membawa makanan, perlindungan, dan rasa aman yang selama ini tak pernah Hajar rasakan. Namun, di dalam hatinya, Hajar tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Setiap malam, ketika ia menatap Ismail yang tertidur lelap, ia merasakan ada sesuatu yang besar yang menanti anaknya di masa depan. Ia tidak tahu apa, tetapi ia percaya bahwa Allah telah menyiapkan takdir agung untuknya. Dan di tengah lembah yang kini mulai hidup, Hajar tetap mengangkat doa yang sama, "Ya Allah, kuatkan aku untuk menjadi pelindung bagi anak ini. Sebab aku tahu, jalan kami masih panjang, dan Engkau adalah satu-satunya penuntun kami." Waktu berlalu, dan kehidupan di lembah Zam-Zam perlahan berubah. Ismail kini tumbuh menjadi seorang anak kecil yang ceria dan penuh energi. Tawa riangnya bergema di antara bukit-bukit Safa dan Marwah, menjadi penanda bahwa kehidupan yang dulunya sunyi kini telah terisi. Hajar melihat setiap langkah anaknya dengan hati yang bercampur rasa syukur dan harapan. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya bebas dari ujian. Hajar seringkali duduk di tepi mata air Zam-Zam, menatap Ismail yang berlari-lari sambil bermain dengan anak-anak dari kabilah Jurhum. Ia menyadari bahwa ada hal besar yang menunggu Ismail di masa depan, tetapi ia tak tahu seperti apa bentuknya. Ia hanya bisa berdoa agar diberikan kekuatan untuk melindungi anaknya dari apapun yang akan datang. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam di cakrawala, Hajar memanggil Ismail yang tengah bermain di dekat mata air. Anak itu berlari menghampirinya dengan senyum yang lebar, pasir menempel di kakinya yang kecil. "Ibu, lihat ini," serunya sambil menunjukkan sebuah batu kecil yang ia temukan. "Bukankah ini indah?" Hajar tersenyum, mengusap rambut Ismail yang mulai tebal. "Sangat indah, anakku, seperti dirimu, hadiah dari Allah untukku." Ismail tertawa, tetapi tawa itu perlahan mereda ketika ia melihat ibunya menatapnya dengan sorot mata yang penuh kasih namun juga cemas. "Ada apa, Ibu?" tanyanya polos. "Tidak apa-apa," jawab Hajar sambil memeluk Ismail. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergemuruh. Ia tahu bahwa anak ini bukanlah anak biasa. Ada tanggung jawab besar yang melekat pada dirinya, dan Hajar merasa takut akan saat di mana ia mungkin tidak lagi mampu melindunginya. Hari-hari berlalu, dan Ismail semakin tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Ia mulai membantu kabilah Jurhum dengan pekerjaan kecil, seperti membawa air dari Zam-Zam atau menggiring kambing. Orang-orang di kabilah itu menyayangi Ismail, bukan hanya karena keceriaannya, tetapi juga karena sikapnya yang baik dan bijak, meski usianya masih belia. Namun, di tengah kehidupan yang tampak damai itu, Hajar merasakan sebuah firasat yang aneh.
Malam itu, ketika semua orang tertidur, ia bermimpi tentang sebuah perpisahan. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tepi lembah, menatap Ismail yang semakin menjauh, wajahnya dipenuhi cahaya yang tidak ia mengerti. Hajar terbangun dengan napas memburu. Ia memeluk Ismail yang tidur di sampingnya, air matanya jatuh tanpa suara. Ya Allah, doanya dalam hati, jika engkau telah menyiapkan sesuatu untuknya, kuatkan aku untuk menerima takdir itu. Jangan biarkan aku kehilangan anak ini tanpa makna. Keesokan harinya, Hajar mencoba melupakan mimpi itu. Ia sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia sering memperhatikan Ismail dengan tatapan yang lebih dalam, seolah-olah ingin mengingat setiap detail tentang anaknya. Sore itu, sebuah kabar yang tak terduga tiba. Dari kejauhan, seorang pria berjalan mendekati lembah. Wajahnya penuh debu perjalanan, tetapi tatapannya mengandung sesuatu yang tidak dapat disangkal, kerinduan yang dalam. Hajar mengenali sosok itu sebelum ia cukup dekat. Ibrahim, bisiknya. Ismail yang melihat ibunya berdiri terpaku segera berlari ke arahnya. Siapa dia, ibu? Tanyanya. Hajar tidak menjawab, matanya terfokus pada sosok yang semakin dekat. Ketika Ibrahim akhirnya tiba di depan mereka, Hajar hanya bisa berdiri diam. Waktu seolah membeku di antara mereka. Aku kembali, kata Ibrahim akhirnya, suaranya lembut namun penuh makna. Ismail menatap pria itu dengan rasa penasaran. Ia belum pernah melihat ayahnya sebelumnya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Ibrahim yang membuatnya merasa aman. Siapa dia, ibu? Tanya Ismail lagi. Hajar menarik napas dalam-dalam, menatap anaknya, lalu berkata, dia adalah ayahmu. Ibrahim berlutut, membuka tangannya, dan Ismail, meski sedikit ragu, mendekat dan memeluk pria itu. Air mata mengalir di wajah Ibrahim saat ia memeluk anaknya untuk pertama kalinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Hajar merasakan sesuatu yang lain. Kehadiran Ibrahim bukan hanya untuk mengunjungi mereka. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak ia pahami, tetapi ia tahu itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Dengan hati yang penuh kegelisahan, Hajar hanya bisa berdoa dalam diam. Ia tahu ujian berikutnya akan segera datang, dan ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang telah Allah tetapkan. Kedatangan Ibrahim membawa kebahagiaan sekaligus pertanyaan yang tidak terucapkan di hati Hajar. Mengapa suaminya kembali setelah sekian lama? Apa maksud dari kehadirannya kini? Meski ia menahan diri untuk tidak bertanya, firasat buruk terus menghantui hatinya. Pagi itu, Ibrahim tampak gelisah. Ia duduk di bawah bayangan pohon kecil dekat mata air Zam-Zam, memandangi Ismail yang bermain dengan penuh keceriaan. Sorot matanya menyimpan pergulatan batin yang dalam. Hajar memperhatikan dari kejauhan, mengetahui bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Ibrahim, akhirnya ia berkata ketika mendekatinya, apa yang mengganggumu? Ibrahim terdiam, menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku telah menerima perintah dari Allah, katanya perlahan. Suaranya berat, seolah setiap kata membawa beban yang luar biasa. Hajar mengerutkan kening, merasa tubuhnya menegang. Perintah apa? Tanyanya, berusaha tetap tenang. Ibrahim menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Allah memerintahkan aku untuk mengorbankan anak kita, Ismail. Dunia Hajar seakan berhenti. Kata-kata itu menghantamnya seperti gelombang yang tak terduga. Ia mundur selangkah, matanya membelalak tidak percaya. Mengorbankan, suaranya pecah, dipenuhi emosi yang tak tertahankan. Ismail, anak kita. Ibrahim, bagaimana mungkin engkau diperintahkan untuk melakukan hal sekejam itu? Ibrahim memandangnya dengan mata yang penuh kesedihan. Hajar, aku juga tidak memahaminya sepenuhnya, tapi ini adalah perintah Allah, dan aku tahu bahwa Dia tidak akan memerintahkan sesuatu tanpa tujuan yang mulia. Aku hanya seorang hamba, dan aku harus taat. Air mata mengalir deras di wajah Hajar. Ia memeluk perutnya yang terasa kosong, seolah kehilangan kekuatan untuk berdiri. Bagaimana aku bisa menerima ini, Ibrahim? Ismail adalah hidupku. Aku telah bertahan di gurun ini untuk melindunginya. Dan sekarang, aku harus menyerahkannya. Ibrahim mendekat, meletakkan tangannya di bahu Hajar. Aku tidak meminta ini darimu, Hajar. Ini adalah ujian dari Allah untuk kita semua. Aku pun tak mampu memahami mengapa ini harus terjadi, tetapi kita harus percaya padanya. Hajar terdiam, air matanya terus mengalir.
Dalam hatinya, ia merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh. Namun, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan. Jika ini benar-benar perintah Allah, akhirnya ia berkata dengan suara bergetar, "Aku akan mendukungmu." Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi perpisahan ini. Hari itu berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Ibrahim menghabiskan waktu bersama Ismail, sementara Hajar hanya bisa memandangi mereka dari kejauhan, hatinya remuk oleh cinta dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ketika pagi berikutnya tiba, Ibrahim memanggil Ismail dengan lembut. Anak itu mendekat dengan senyum yang cerah, tidak menyadari awan gelap yang menggantung di atas mereka. "Ayah, apakah kita akan pergi hari ini?" tanyanya polos. "Iya, anakku," jawab Ibrahim sambil mengusap rambut Ismail. "Kita akan pergi untuk melaksanakan perintah Allah." Hajar memandangi anaknya dengan mata yang penuh air mata. Ia ingin memeluknya, menahannya, tetapi ia tahu bahwa ini bukan tentang keinginannya. Ini adalah tentang kepercayaannya pada Allah. "Ismail," katanya dengan suara serak, "ingatlah selalu bahwa kau adalah anugerah dari Allah. Apapun yang terjadi, Dia selalu bersamamu." Ismail memandang ibunya dengan rasa penasaran, tetapi ia tidak bertanya. Hajar hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menutupi kehancuran hatinya. Ibrahim membawa Ismail menuju tempat yang telah ditentukan, sementara Hajar tetap tinggal, berlutut di dekat mata air Zam-Zam. Ia menangis dalam diam, memohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan kepada mereka. "Ya Allah," doanya, "jika ini adalah kehendak-Mu, maka jadikanlah aku ibu yang kuat. Jangan biarkan anak ini merasa takut atau terluka. Aku berserah kepada-Mu sepenuhnya." Saat Ibrahim dan Ismail berjalan semakin jauh, Hajar merasa seolah jiwanya ikut terbawa. Namun, di tengah kehancuran itu, ada secercah keyakinan yang mulai tumbuh. Ia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka, bahwa ini adalah ujian yang akan membawa kebaikan yang lebih besar, meskipun ia belum bisa memahaminya. Di lembah yang sunyi, Hajar hanya bisa menunggu, berdoa dengan seluruh hatinya, berharap akan mukjizat yang hanya Allah yang mampu memberikan. Langit pagi itu terasa lebih kelabu dari biasanya. Hajar tetap duduk di dekat mata air Zam-Zam, matanya menatap kosong ke arah horizon. Setiap detik yang berlalu seolah menjadi beban berat yang menggantung di hatinya. Ia tahu, saat ini, suami dan anaknya sedang berjalan menuju puncak ujian terbesar mereka. Doa-doa terus terucap dari bibir Hajar, meski suaranya semakin lirih karena tenggorokannya tercekat oleh rasa takut. "Ya Allah, jangan biarkan kami hancur oleh ujian ini. Jika Engkau menginginkan Ismail, berikan kami keikhlasan. Tapi jika Engkau menghendaki lain, selamatkanlah dia dengan kekuasaan-Mu." Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh dari lembah, Ibrahim dan Ismail mendaki sebuah bukit. Ismail yang saat itu sudah cukup besar berjalan dengan langkah ringan, tanpa rasa takut. Ia memandang ayahnya yang tampak berat memikul beban, dan akhirnya bertanya dengan suara polos, "Ayah, di mana hewan kurban yang akan kita persembahkan kepada Allah?" Ibrahim menahan napasnya sejenak. Ia menatap anaknya, berusaha menahan air mata. "Anakku," katanya lembut, "engkau adalah kurban itu." Ismail terdiam. Kata-kata itu menyelinap masuk ke dalam hatinya seperti angin dingin yang menggigilkan. Tapi yang mengejutkan Ibrahim, anak itu tidak menangis atau menolak. Ismail justru tersenyum kecil dan berkata, "Jika ini perintah Allah, maka laksanakanlah, Ayah." "Aku siap." Kata-kata Ismail mengguncang jiwa Ibrahim. Di dalam hatinya, ia memohon ampun kepada Allah, meminta kekuatan untuk melaksanakan perintah yang begitu berat ini. Dengan langkah perlahan, mereka tiba di tempat yang telah ditentukan. Ibrahim membaringkan Ismail di atas batu, tangannya gemetar saat mengikat kaki dan tangan anaknya. Ia memandang wajah Ismail, wajah yang telah menjadi sumber kebahagiaannya selama ini. Tapi sekarang, wajah itu harus ia persembahkan kepada Allah. "Ayah, jangan ragu," kata Ismail dengan suara lembut. "Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Aku tidak takut." Ibrahim mengangkat pisaunya, tubuhnya gemetar hebat. Air mata jatuh membasahi wajahnya. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "jika ini adalah kehendak-Mu, maka berikanlah aku kekuatan untuk taat." Namun, ketika pisau itu hampir menyentuh leher Ismail, sebuah suara yang agung menggema dari langit.
Wahai Ibrahim, engkau telah membuktikan ketaatanmu. Ibrahim terhuyung mundur, matanya membelalak. Di hadapannya, Ismail tetap utuh, tak tersentuh oleh pisau. Sebagai gantinya, seekor domba besar muncul dari semak belukar di dekat mereka, seolah-olah dikirim langsung oleh Allah. Dengan tangan gemetar, Ibrahim segera melepaskan ikatan Ismail dan memeluknya erat. Alhamdulillah, serunya penuh haru. Allah telah menerima pengorbanan kita. Di tempat lain, Hajar yang tengah berdoa tiba-tiba merasakan ketenangan yang mendalam menyelimuti hatinya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di puncak bukit itu, tetapi ia merasa seolah-olah doa-doanya telah dijawab. Ya Allah, bisiknya, Engkau Maha Pengasih. Aku bersyukur kepadamu. Ketika Ibrahim dan Ismail akhirnya kembali ke lembah, Hajar berlari menghampiri mereka. Ia memeluk Ismail dengan tangis bahagia, sementara Ibrahim menatap mereka dengan senyum penuh syukur. Domba ini adalah tanda kasih Allah, kata Ibrahim sambil menunjuk hewan yang mereka bawa. Allah tidak menginginkan kematian Ismail. Dia hanya menguji keikhlasan dan ketundukan kita kepadanya. Air mata Hajar mengalir deras. Ia menatap suaminya dan anaknya, merasa seolah-olah sebuah beban berat telah terangkat dari hatinya. Ia mengangkat tangan ke langit dan berkata, Ya Allah, Engkau benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih karena tidak meninggalkan kami di tengah ujian ini. Hari itu menjadi titik balik bagi keluarga kecil itu. Hajar, Ibrahim, dan Ismail semakin memahami makna ketaatan kepada Allah. Ujian yang hampir memisahkan mereka justru membuat cinta mereka semakin kuat, bukan hanya satu sama lain, tetapi juga kepada Tuhan yang telah memimpin mereka melalui kegelapan menuju cahaya. Dan di lembah yang sunyi itu, suara tawa Ismail kembali menggema, membawa kehidupan baru di tengah gurun yang tandus. Mukjizat telah terjadi, dan iman mereka kini menjadi kisah abadi yang akan terus dikenang oleh generasi demi generasi. Hari demi hari berlalu sejak peristiwa itu. Lembah yang dulu terasa sunyi kini dipenuhi kehidupan. Hajar, Ibrahim, dan Ismail hidup dalam rasa syukur yang mendalam. Namun, meskipun segalanya tampak damai, Hajar menyadari bahwa pengalaman berat tersebut telah meninggalkan jejak mendalam dalam hati mereka. Ismail, meski masih muda, tampak lebih dewasa dari usianya. Ia sering membantu Ibrahim menggembalakan kambing-kambing kabilah Jurhum, sementara Hajar memperhatikan dari kejauhan. Setiap kali ia melihat anaknya, ia merasa bangga sekaligus cemas. Ia tahu bahwa Ismail telah dipilih oleh Allah untuk peran yang jauh lebih besar dari sekadar seorang anak biasa. Suatu malam, Ibrahim duduk bersama Hajar di dekat perapian. Api kecil memancarkan cahaya hangat yang memantulkan bayangan mereka di dinding tenda. Ibrahim menatap Hajar dengan sorot mata yang tenang namun dalam. Hajar, katanya pelan, peristiwa itu bukanlah akhir. Aku merasa Allah masih memiliki rencana besar untuk Ismail. Hajar menunduk, mengerti maksud suaminya. Aku tahu, Ibrahim, aku selalu merasakannya sejak ia lahir. Tapi, bagaimana aku bisa melepaskannya ketika saat itu tiba? Bagaimana seorang ibu bisa menyerahkan anaknya sepenuhnya, bahkan kepada takdir Allah? Ibrahim menggenggam tangan Hajar, merasakan gemetar halus di jemari istrinya. Kita sudah melewati ujian yang hampir menghancurkan kita, tapi kita tidak sendiri. Allah selalu bersama kita. Percayalah, apapun yang terjadi, itu adalah untuk kebaikan kita dan Ismail. Malam itu, Hajar terjaga lebih lama dari biasanya. Ia duduk di tepi mata air Zam-Zam, memandangi bintang-bintang yang bersinar terang di langit malam. Dalam hatinya, ia berbisik kepada Allah. Ya Rab, doanya lirih, aku hanyalah seorang hamba-Mu. Engkau telah memberiku kekuatan untuk melalui ujian besar itu. Tapi sekarang aku memohon kepadamu, berilah aku keikhlasan. Jika Ismail harus menempuh jalan yang jauh dariku, jagalah dia. Jangan biarkan aku kehilangan imanku karena cinta seorang ibu. Pagi berikutnya, Ibrahim menerima perintah Allah yang baru, ia harus meninggalkan Hajar dan Ismail untuk sementara waktu. Perintah itu datang sebagai ujian lainnya, meskipun kali ini lebih ringan dibandingkan yang sebelumnya. Ibrahim harus pergi untuk menyebarkan ajaran tauhid ke wilayah yang lebih luas. Keputusan itu menghancurkan hati Hajar, tetapi ia tidak menunjukkan kelemahannya di depan suaminya. Pergilah, Ibrahim, katanya sambil memaksa senyum. Aku dan Ismail akan baik-baik saja. Allah telah menjaga kami sebelumnya, dan Dia akan terus melakukannya.
Ibrahim memeluk Ismail untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi. "Anakku," katanya dengan suara penuh kasih, "ingatlah selalu bahwa engkau adalah bagian dari rencana Allah. Jadilah anak yang saleh, patuhlah pada ibumu, dan jangan pernah lupakan Allah, yang telah memberikan hidup dan segalanya kepadamu." Kepergian Ibrahim meninggalkan kekosongan besar dalam hidup mereka, tetapi Hajar dan Ismail saling menguatkan. Dalam keheningan lembah, mereka belajar untuk hidup dengan rasa syukur yang tulus. Ismail tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan penuh kasih sayang, selalu mengingat nasihat ayahnya. Namun, pada suatu hari, Hajar mulai merasa bahwa waktunya bersama Ismail mungkin tidak lama lagi. Sebuah firasat kuat muncul di hatinya, tetapi kali ini, ia tidak merasakan ketakutan. Sebaliknya, ia merasa damai. Ia tahu bahwa pengorbanannya sebagai seorang ibu telah membentuk Ismail menjadi seseorang yang siap menjalani takdirnya. Hajar memanggil Ismail suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit. "Anakku," katanya lembut, "ada sesuatu yang ingin ibu katakan kepadamu. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu, tetapi ingatlah bahwa hidup ini bukan milik kita. Semua yang kita miliki adalah milik Allah. Jika suatu hari kau harus pergi untuk menjalani takdirmu, pergilah dengan keyakinan penuh kepadanya." Ismail memeluk ibunya dengan erat, merasakan cinta yang begitu besar mengalir di antara mereka. "Ibu, aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah ibu ajarkan. Aku akan selalu membawa doa dan pengorbanan ibu kemanapun aku pergi." Hajar tersenyum melalui air matanya. Ia tahu bahwa jalan hidup mereka akan segera berubah lagi, tetapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia telah belajar bahwa keikhlasan adalah puncak tertinggi dari cinta seorang hamba kepada Allah, dan di bawah langit yang dipenuhi bintang, Hajar dan Ismail berdiri bersama, menghadap ke arah kiblat, memanjatkan doa-doa mereka. Di tengah kesunyian malam, mereka tahu bahwa cinta dan iman mereka telah menjadi bagian dari kisah besar yang akan terus dikenang oleh umat manusia selamanya.